Ada banyak orang yang terlihat baik di mata semua orang, tetapi diam-diam hidup dalam kelelahan yang tidak pernah benar-benar selesai. Mereka selalu siap membantu, sulit menolak permintaan, dan berusaha menjaga perasaan siapapun yang ada di sekitarnya. Sekilas itu terlihat seperti sifat yang mulia, namun semakin lama dijalani, semakin terasa ada harga yang harus dibayar. Setiap kali ingin mengatakan tidak, muncul rasa bersalah. Setiap kali ingin memilih diri sendiri, muncul ketakutan dianggap egois. Akhirnya, banyak keputusan diambil bukan karena keinginan pribadi, melainkan karena takut mengecewakan orang lain. Jika kamu termasuk orang yang selalu memikirkan bagaimana perasaan orang lain sebelum memikirkan dirimu sendiri, mungkin kamu tahu rasanya. Semakin dewasa, hidup menunjukkan kenyataan yang tidak selalu nyaman untuk diterima. Tidak semua orang akan menghargai pengorbananmu. Tidak semua orang yang kamu bantu akan mengingat kebaikanmu. Tidak semua orang yang kamu jaga perasaannya akan melakukan hal yang sama kepadamu. Ada kalanya kamu memberikan waktu ketika dirimu sendiri sedang lelah. Ada kalanya kamu mendengarkan masalah orang lain ketika hatimu sedang penuh oleh masalahmu sendiri. Ada kalanya kamu hadir untuk banyak orang, tetapi saat kamu membutuhkan tempat untuk bersandar, tidak ada siapa-siapa. Situasi seperti ini sering menimbulkan kesepian yang sulit dijelaskan. Bukan karena tidak memiliki teman atau keluarga, tetapi karena merasa tidak benar-benar dipahami. Kamu terbiasa menjadi tempat pulang bagi orang lain, tetapi tidak tahu harus pulang kemana ketika dirimu sendiri sedang hancur. Dan karena sudah terlalu lama terbiasa memendam semuanya, kamu memilih diam, kamu tersenyum ketika kecewa, kamu mengangguk ketika tidak setuju, kamu berkata baik-baik saja ketika sebenarnya sedang tidak baik-baik saja. Lama-kelamaan kebiasaan itu membuatmu semakin jauh dari dirimu sendiri. Disinilah banyak orang terjebak tanpa menyadarinya. Mereka mengira menjadi nggak enakan adalah bentuk kebaikan, padahal seringkali itu adalah bentuk ketakutan yang sudah terlalu lama dipelihara. Takut ditolak, takut dibenci, takut dianggap tidak peduli, takut membuat orang lain kecewa. Ketakutan-ketakutan kecil itu akhirnya tumbuh menjadi cara hidup. Setiap keputusan selalu melewati pertanyaan yang sama. Bagaimana kalau orang lain tidak suka? Bagaimana kalau mereka marah? Bagaimana kalau hubungan ini berubah? Akibatnya, hidup tidak lagi dipimpin oleh nilai dan prinsip yang diyakini, melainkan oleh rasa takut terhadap penilaian orang lain. Salah satu alasan terbesar seseorang menjadi orang yang gak enakan adalah karena sejak lama ia percaya bahwa nilai dirinya ditentukan oleh penerimaan orang lain. Ketika dipuji karena selalu membantu, ia merasa berharga. Ketika dianggap baik oleh lingkungan, ia merasa aman. Ketika semua orang senang kepadanya, ia merasa hidupnya berjalan sebagaimana mestinya. Tidak ada yang salah dengan ingin diterima. Itu adalah kebutuhan manusia yang wajar. Namun masalah mulai muncul ketika penerimaan orang lain menjadi sumber utama ketenangan hidup. Saat itu terjadi, kamu akan terus berusaha menyesuaikan diri dengan siapapun yang ada di hadapanmu. Dalam pandangan Stoik, ada satu hal penting yang harus dipahami. Kita tidak memiliki kendali atas pikiran, penilaian, dan perasaan orang lain. Kita bisa berbicara dengan baik, bersikap sopan, dan memperlakukan orang dengan hormat, tetapi setelah itu, bagaimana mereka menilai kita bukan lagi wilayah yang bisa kita kendalikan. Masalahnya, orang yang terlalu nggak enakan sering menghabiskan energi untuk sesuatu yang memang tidak pernah bisa dikendalikan. Mereka ingin semua orang menyukai mereka. Mereka ingin semua orang memahami niat baik mereka. Mereka ingin semua hubungan berjalan tanpa konflik, padahal kehidupan tidak bekerja seperti itu. Bahkan orang terbaik sekalipun tetap memiliki orang yang tidak menyukainya. Bahkan seseorang yang selalu berbuat baik tetap bisa disalahpahami. Semakin cepat kamu menerima kenyataan ini, semakin ringan hidupmu terasa. Karena kamu tidak lagi mengukur nilai dirimu dari reaksi orang lain, kamu mulai memahami bahwa tugasmu adalah melakukan hal yang benar, bukan memastikan semua orang menyukainya. Ada perbedaan besar antara keduanya, dan perbedaan itulah yang sering menjadi awal kebebasan emosional seseorang. Realita hidup dewasa juga mengajarkan sesuatu yang tidak nyaman. Banyak hubungan sebenarnya terbentuk karena kebiasaanmu selalu mengalah. Selama kamu selalu tersedia, orang merasa nyaman. Selama kamu selalu berkata iya, mereka merasa semuanya baik-baik saja. Namun ketika suatu hari kamu mulai menetapkan batasan, sebagian orang mungkin berubah sikap. Sebagian mungkin kecewa. Sebagian mungkin menganggapmu berbeda, bahkan ada yang menuduhmu berubah menjadi orang yang egois. Disinilah ujian sebenarnya dimulai, karena saat kamu mulai menghargai dirimu sendiri, tidak semua orang akan menyambutnya dengan baik.
Orang yang terbiasa menerima semua pengorbananmu mungkin merasa kehilangan kenyamanan yang selama ini mereka dapatkan, tetapi kamu perlu memahami satu hal. Batasan bukanlah bentuk kebencian. Menolak bukanlah tindakan jahat. Setelah menyadari bahwa tidak mungkin menyenangkan semua orang, tantangan berikutnya justru lebih sulit. Bukan menghadapi orang lain, tetapi menghadapi dirimu sendiri. Karena kebiasaan menjadi orang gak enakan tidak hilang hanya dengan memahami teorinya. Kebiasaan itu sudah tertanam dalam cara berpikir, cara mengambil keputusan, bahkan cara memandang diri sendiri. Itulah sebabnya banyak orang tetap merasa bersalah. Meskipun mereka tahu bahwa mereka berhak berkata tidak, mereka tetap overthinking setelah menolak permintaan seseorang. Mereka tetap memikirkan komentar orang lain sebelum tidur. Mereka tetap merasa tidak nyaman ketika ada seseorang yang kecewa kepada mereka. Banyak orang dewasa hidup dalam overthinking karena terlalu sibuk membayangkan reaksi orang lain. Setelah mengirim pesan, mereka memikirkan apakah kata-katanya menyinggung seseorang. Setelah menolak ajakan, mereka membayangkan orang lain marah. Setelah menyampaikan pendapat, mereka takut dianggap buruk. Energi mental mereka habis untuk percakapan yang bahkan belum tentu terjadi. Padahal sebagian besar hal yang kita khawatirkan hanya hidup di dalam kepala kita sendiri. Orang lain seringkali jauh lebih sibuk memikirkan hidup mereka daripada memikirkan kita. Namun karena rasa takut kehilangan penerimaan begitu besar, kita terus menciptakan berbagai kemungkinan buruk yang membuat diri sendiri semakin cemas. Stoik mengajarkan bahwa penderitaan seringkali tidak datang dari kenyataan, melainkan dari penafsiran kita terhadap kenyataan tersebut. Kita tidak hanya menghadapi masalah yang ada, tetapi juga menghadapi puluhan masalah imajiner yang kita ciptakan sendiri. Akibatnya, hidup terasa lebih berat daripada yang sebenarnya. Ada satu kenyataan yang akhirnya harus diterima oleh setiap orang dewasa. Tidak semua orang akan bertahan dalam hidupmu, dan tidak semua hubungan harus dipertahankan dengan cara mengorbankan dirimu sendiri. Kadang kita terlalu takut kehilangan seseorang sampai rela kehilangan ketenangan diri sendiri. Kita bertahan dalam hubungan yang melelahkan. Kita terus memenuhi ekspektasi yang tidak masuk akal. Kita memaksakan diri menjadi orang yang bukan diri kita agar tetap diterima. Namun semakin lama dilakukan, semakin besar harga yang harus dibayar. Kamu mungkin tetap memiliki hubungan itu, tetapi kehilangan kedamaian. Kamu mungkin tetap diterima oleh lingkungan, tetapi kehilangan kejujuran terhadap diri sendiri. Dan pada akhirnya, apa gunanya diterima banyak orang jika setiap hari kamu hidup dalam tekanan yang tidak pernah selesai? Hidup yang tenang bukanlah hidup tanpa konflik. Hidup yang tenang adalah ketika kamu tidak lagi harus berpura-pura menjadi seseorang yang bukan dirimu. Ketika seseorang mulai berhenti menjadi orang yang gak enakan, hidupnya tidak langsung menjadi mudah. Justru pada awalnya, ia akan menghadapi banyak situasi yang terasa asing. Ia mulai mengatakan tidak pada hal-hal yang dulu selalu ia iakan. Ia mulai menjaga waktunya sendiri. Ia mulai mempertimbangkan kebutuhannya sebelum berlari memenuhi kebutuhan semua orang. Dan perubahan kecil ini seringkali menimbulkan reaksi dari lingkungan sekitar. Ada yang memahami, ada yang menghargai, tetapi ada juga yang mempertanyakannya. Mereka berkata kamu berubah. Mereka berkata kamu tidak seperti dulu. Mereka berkata kamu sekarang lebih sulit dimintai bantuan. Kalimat-kalimat seperti itu bisa membuatmu ragu. Kamu mulai bertanya apakah keputusanmu salah. Kamu mulai mempertimbangkan untuk kembali menjadi pribadi yang selalu mengalah seperti sebelumnya. Namun disinilah kamu perlu jujur kepada diri sendiri. Apakah selama ini kamu benar-benar dihargai? Atau hanya dianggap nyaman karena selalu menuruti keinginan orang lain? Seiring waktu, kamu akan menyadari bahwa ketenangan hidup tidak datang dari berhasil membuat semua orang senang. Ketenangan datang ketika tindakanmu selaras dengan nilai yang kamu yakini. Stoik mengajarkan bahwa kualitas hidup seseorang ditentukan oleh karakter dan cara berpikirnya, bukan oleh banyaknya orang yang menyukainya. Ini adalah pelajaran yang sederhana, tetapi sangat sulit diterapkan, karena sejak kecil banyak dari kita diajarkan untuk mencari persetujuan. Kita dipuji ketika menyenangkan orang lain. Kita takut ketika mengecewakan orang lain. Akibatnya kita tumbuh menjadi orang dewasa yang terlalu bergantung pada validasi. Padahal validasi adalah sesuatu yang rapuh. Hari ini seseorang memujimu, besok mereka bisa mengkritikmu. Hari ini seseorang menyukaimu, besok mereka bisa berubah pikiran. Jika kebahagiaanmu bergantung pada hal-hal seperti itu, maka hidupmu akan selalu naik turun mengikuti pendapat orang lain. Pada akhirnya, salah satu bentuk kedewasaan yang paling penting adalah kemampuan menerima bahwa hidup selalu memiliki konsekuensi. Jika kamu berkata iya kepada semua orang, konsekuensinya adalah kelelahan, frustrasi, dan kehilangan diri sendiri. Jika kamu mulai berani berkata tidak, konsekuensinya adalah mungkin ada beberapa orang yang kecewa. Tidak ada pilihan yang bebas dari konsekuensi.
Tetapi ada satu perbedaan besar. Konsekuensi dari menghargai dirimu sendiri jauh lebih sehat daripada konsekuensi dari terus mengabaikan dirimu sendiri. Karena ketika kamu terus hidup sebagai orang yang gak enakan, yang perlahan hancur bukan hubunganmu dengan orang lain, melainkan hubunganmu dengan dirimu sendiri. Kamu kehilangan keberanian untuk jujur. Kamu kehilangan kemampuan mendengarkan kebutuhanmu sendiri. Dan tanpa sadar, kamu menjalani hidup yang tidak benar-benar kamu pilih. Jika ada satu hal yang perlu diingat dari semua pembahasan ini, itu adalah bahwa hidupmu juga berharga. Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi banyak orang yang terlalu lama menjadi orang gak enakan justru lupa akan hal tersebut. Mereka terbiasa memikirkan kebutuhan orang lain sampai lupa mendengarkan dirinya sendiri. Mereka terbiasa menjaga perasaan orang lain, sampai tidak sadar bahwa perasaannya sendiri sudah lama diabaikan. Mereka terbiasa menjadi tempat bersandar bagi banyak orang, sampai tidak tahu bagaimana caranya meminta bantuan ketika dirinya sedang lelah. Padahal kamu juga manusia. Kamu memiliki batas tenaga, batas kesabaran, batas waktu, dan batas emosi. Tidak ada yang salah dengan mengaku lelah. Tidak ada yang salah dengan mengambil waktu untuk dirimu sendiri. Tidak ada yang salah dengan berkata tidak ketika sesuatu memang tidak sanggup kamu lakukan. Hidup bukan perlombaan untuk menjadi orang yang paling disukai. Hidup juga bukan tentang membuktikan nilai dirimu melalui pengorbanan yang tidak ada habisnya. Mungkin setelah video ini selesai, tidak ada perubahan besar yang langsung terjadi. Besok pagi dunia akan tetap berjalan seperti biasa. Tanggung jawab masih ada. Masalah masih ada. Orang-orang yang memiliki harapan terhadapmu juga masih ada. Tetapi yang bisa berubah adalah cara kamu memandang semuanya. Mulailah dari langkah yang kecil. Belajar berkata tidak pada hal-hal yang memang tidak mampu kamu lakukan. Belajar berhenti meminta maaf atas keputusan yang sebenarnya wajar. Belajar menerima bahwa tidak semua orang akan memahami pilihanmu. Dan yang paling penting, belajar membedakan antara menjadi baik dan menjadi gak enakan. Menjadi baik adalah ketika kamu membantu karena memang ingin membantu. Menjadi gak enakan adalah ketika kamu membantu karena takut ditolak atau dinilai buruk. Pada akhirnya tidak semua orang akan menyukaimu. Dan itu tidak apa-apa. Tidak semua orang akan memahami niat baikmu. Dan itu juga tidak apa-apa. Akan ada orang yang pergi ketika kamu mulai memiliki batasan. Akan ada orang yang kecewa ketika kamu berhenti selalu mengalah. Akan ada orang yang menganggapmu berubah hanya karena kamu mulai menghargai dirimu sendiri. Namun jika perubahan itu membuatmu lebih jujur, lebih tenang, dan lebih sehat secara emosional, maka mungkin itu memang perubahan yang perlu terjadi. Ketenangan datang ketika kita menerima diri sendiri dan berani hidup sesuai prinsip yang kita yakini. Jadi mulai hari ini berhentilah merasa bersalah karena memiliki batasan. Berhentilah mengorbankan dirimu demi mendapatkan persetujuan dari semua orang. Dan berhentilah hidup seolah nilai dirimu ditentukan oleh pendapat orang lain. Jika kamu setuju dengan pesan ini, tuliskan di kolom komentar. Aku memilih menghargai diriku sendiri. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menyukai, membagikan, dan mengikuti channel ini agar lebih banyak orang bisa menemukan ketenangan di tengah kerasnya kehidupan dewasa.